TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, sebenarnya saya tidak ingin membahas masalah ini. Ada beberapa orang, teman-teman yang tiba-tiba saja mengambil keputusan mundur dari kepengurusan di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, khususnya di Jawa Tengah. Ini lagi banyak beredar video-video mengundurkan diri yang ada di Banyumas itu loh. Saya tidak perlu menampilkan video-videonya karena banyak beredar. Nanti kalau saya tampilkan di sini nambahi banyak. Jadi biarkan saya membuat video ini tanpa menampilkan video-video, baik itu keterangan orang-orang yang ada yang mengundurkan diri atau ada yang menganggap bahwa PWLS bisa dibubarkan oleh negara karena beliau lama ketua PW pimpinan wilayah Jawa Tengah, Gusmar. Beliau dekat juga dengan saya meskipun belum pernah ngobrol ngopi lebih dari 1 jam, belum pernah saya, tapi kita dekat sekali, sering ngobrol di udara. Beliau mengatakan, PWL bisa dibubarkan. Saya tidak sedang berusaha untuk menghakimi siapapun, tetapi kalau ada yang kemudian mengundurkan diri hanya gara-gara dalam tanda petik, hanya gara-gara sebuah pergantian kepengurusan, saya menganggapnya, saya memberikan penilaian itu adalah enggak ada bedanya dengan Mbah LBY Lutfi bin Yahya yang ketika diturunkan jabatannya dari ketua Jatman NU terus keluar bikin Jatmas aja, nggak ada bedanya dong. Sebuah kisah pasti nyata real terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Apa itu kisahnya? Panglima perang terhebat, panglima perang Rasulullah sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab, panglima perang yang terhebat adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini karena saking gagahnya membela Islam, berperang di banyak peperangan, beliau namanya menjadi terkenal, sangat terkenal. Bahkan boleh dibilang melebihi terkenalnya Khalifah Umar bin Khattab, melebihi presiden sendiri. Keterkenalannya, kepopuleran dari Khalid bin Walid ini. Tapi suatu ketika pada saat beliau sedang memimpin peperangan, Khalid bin Walid itu mendapatkan surat pemecatan langsung dari Khalifah Umar bin Khattab. Kalau bahasa sekarang dapat kiriman surat lah, bahwa Khalid bin Walid dipecat dari jabatannya sebagai panglima perang. Ketika mendapatkan berita itu bahwa Khalid bin Walid sebagai panglima perang itu dipecat, kaget kan, pastinya kaget. Tetapi kekagetannya itu enggak kemudian bahasa Inggrisnya itu kewawokan kepada masyarakat luar, kepada masyarakat tentara-tentara Islam. Saya dipecat, terus menjelek-jelekan Umar bin Khattab. Tidak, tapi Khalid bin Walid langsung berangkat dengan rasa penasaran menuju tempat Sayyidina Umar bin Khattab, menanyakan langsung, apa penyebab saya dipecat, wahai Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab menjelaskan kemudian ketika ditanya oleh Khalid bin Walid. Beliau memberikan penjelasan bahwa engkau Khalid bin Walid, engkau adalah seorang panglima yang sangat luar biasa. Sangat besar jasanya bagi agama Islam kita. Ratusan peperangan telah kau alami dan ratusan peperangan juga telah kau menangkan. Namamu menjadi besar. Engkau adalah orang baik, tidak ada salah kenapa aku memecatmu. Tidak ada salah apapun
tetapi justru saya ingin menyelamatkanmu. Karena ketika engkau namanya semakin populer, semakin tinggi, semakin hebat dipuja orang, aku khawatir engkau akan lupa diri. Akan lupa diri sehingga engkau akan sombong. Maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan engkau dari rasa ujub kesombongan di hatimu yang mungkin saja akan muncul akibat pujian dari banyak orang itu, satu-satunya jalan adalah aku pecat jabatanmu dari panglima menjadi prajurit biasa. Khalid bin Walid kemudian langsung bergetar itu tubuhnya, memeluk Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau langsung mengucapkan terima kasih wahai Khalifah Umar bin Khattab. Terima kasih telah dipecat. Karena berusaha menyelamatkan Khalid bin Walid dari kehancuran akidahnya dengan rasa sombong, supaya tidak ada rasa sombongnya. Maka kemudian Khalid bin Walid kembali ke medan tempur, berperang bersama pasukan lainnya menjadi bawahan. Dari panglima yang tadinya panglima bawahan menjadi panglimanya, sekarang Khalid bin Walid bertempur menjadi prajurit biasa. Ditanya oleh banyak prajuritnya, kenapa engkau sekarang berperang menjadi bawahan, sedangkan engkau telah dipecat sebagai panglima, wahai Khalid bin Walid? Khalid bin Walid menjawab, saya berperang bukan karena Umar bin Khattab atau karena saya menjadi seorang panglima, tapi saya berperang karena lillahi ta'ala, mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Samalah hari-hari ini, ada yang dipecat dari ketua Jatman NU, kemudian bikin Jatma Aswaja. Artinya ketika dia menjabat sebagai ketua Jatman NU, dia tidak bekerja sebagai orang yang mencari keriduan Allah, hanya mencari nama besar. Sehingga ketika dipecat dari jabatan sebagai ketua Jatman NU, akhirnya tidak ridho dan marah besar, kemudian bikin Jatma Aswaja. Nah, kalau kemudian ada orang yang dipecat dari jabatannya atau diberhentikan, digantikan oleh orang lain, terus bikin organisasi baru, itu ya sama artinya tidak memiliki legowo. Jiwa Khalid bin Walid mestinya harus ada di barisan atau di hati setiap orang yang berjuang di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Apapun jabatan ente, jadilah seorang pejuang. Kalau hanya masalah jabatan, di Indonesia sudah terjadi. Yang namanya pemimpin DITI, siapa itu? Kartosuwiryo, siapa Kartosuwiryo? Itu adalah salah satu penanda tangan Sumpah Pemuda. Tapi hanya karena tidak dapat konsensus yang dia inginkan, kemudian bikin DITI. Mau bikin negara baru. Ini kan mental orang yang berjuang tapi bukan karena lillahi ta'ala. Bagi saya, jadi apapun nggak masalah. Kita berjuang di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan mencari jabatan apapun. Saya tidak jadi apapun nggak masalah. Saya hanya melakukan tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai muslim. Tanggung jawab sebagai bangsa. Bukan, sekali lagi dan berulang kali perlu saya sampaikan, bukan sok pahlawan. Saya hanya bertanggung jawab sebagai muslim, karena setiap muslim itu bertanggung jawab atas kemuslimannya. Setiap orang Islam bertanggung jawab atas keislamannya. Bagaimana bertanggung jawab Islam? Ketika ada sekelompok orang yang menggunakan kesucian, kemuliaan Rasulullah untuk kepentingan diri pribadinya, maka tanggung jawab setiap muslim untuk menghentikannya. Saya membahas nasab yang ternyata palsu, nasab Habib yang ternyata palsu sebagai cucu Nabi, itu karena tanggung jawab sebagai muslim. Saya membahas ini juga karena tanggung jawab sebagai bangsa. Setiap Anda semuanya, setiap kita memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab sebagai muslim dan tanggung jawab sebagai bangsa. Di mana tanggung jawab kita sebagai bangsa? Kalau Anda menjadi seorang warga Banyumas, terus ada orang yang mengacak-acak, mengaku-ngaku sebagai orang Banyumas, terus melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya di negeri orang, di kota orang lain. Sementara Anda melihat warga Banyumas itu yang mengaku-ngaku sebagai warga Banyumas, tentunya kan Anda akan punya rasa kepedulian. Ini benar enggak ini?
orang ngaku Banyumas, kan begitu. Tanggung jawab sebagai orang Banyumas. Saya orang Tegal, misalkan saya hidup di daerah lain, terus ada orang Tegal yang mengaku sebagai orang Tegal, terus melakukan tindakan-tindakan yang kriminal, tentunya saya sebagai orang Tegal bertanggung jawab sebagai orang Tegal. Bener nggak ini orang Tegal beneran? Atau dia hanya ngaku-ngaku? Kan begitu. Tanggung jawab sebagai muslim, sekali lagi, tanggung jawab sebagai muslim dan tanggung jawab sebagai bangsa. Ketika ada sekelompok orang yang berusaha untuk mengakui dirinya sebagai cucu Nabi, maka tanggung jawab sebagai muslim lah yang kita pegang. Ketika ada orang-orang yang membelokkan sejarah bangsa ini untuk dikuasai diri mereka, maka tanggung jawab sebagai bangsa. Terkait dengan banyaknya ada beberapa orang yang kemudian begitu ada ganti, salah satu pimpinannya diganti terus mengikuti mundur dan sebagainya. Saya rasa itu, mohon maaf, saya bukan mau menggurui, harus dipertanyakan mental pejuangnya seperti apa. Karena apa? Dahulu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ketika pasukan Tolut hendak menyerang Jalut, itu pasukan jumlahnya ribuan, ratusan ribu. Ketika melewati sungai, Tolut berpidato, jangan kalian minum air ini. Siapa yang minum air sungai ini, maka kalian tidak akan sampai kepada medan perang. Dan di antara mereka banyak yang kemudian minum air itu, sehingga akhirnya mereka tidak bisa perang dan tidak bisa kembali. Dan setiap organisasi soal pergantian kepemimpinan, pergantian pengurus, itu hal biasa. Kalau ada yang mundur, kalau yang apa, ya itu adalah eliminasi alam. Ya, eliminasi alam. Allah akan menunjukkan siapa-siapa yang benar-benar berjuang demi agama dan bangsa ini, dan siapa-siapa yang berjuang demi kebesaran nama pribadinya. Saya tidak mengatakan siapa-siapa orangnya, tetapi di setiap perjuangan selalu akan ada semacam itu. Kalau toh hari ini ada yang mengundurkan diri, bagi saya itu enggak masalah. Karena seleksi alam akan terus berjalan. Sama di negeri ini juga terjadi selalu seleksi alam. Apalagi namanya pergantian pengurus, bongkar pasang pengurus itu hal biasa. Negara saja begitu. Apalagi sebuah organisasi perjuangan wali songo Indonesia Laskar Sabilillah yang baru saja membentuk dirinya. 2 tahun itu adalah balita, di bawah 5 tahun. Jadi masih banyak yang harus dibenahi. Kemudian kalau Anda saat ini menjadi pengurus, menjadi bagian dari PWLS hanya gara-gara jabatan kepengurusan, terus marah-marah, apalagi sampai mau bikin organisasi baru, di mana mental pejuang Anda? Sedulur Tipelwaha. Dan kepada para mukibinnya yang melihat anggota PWLS pada mundur terus mengatakan mau merungkat, bikin rungkat sendiri. Itu bukan soal, itu adalah eliminasi alamnya dulu Tipelwaha, dan khususnya kepada ente semuanya para mukibin, nggak soal. Karena pejuang-pejuang Allah fisabilillah itu, Allah akan memilahnya. Karena apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Bahri Ulum, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.